Halo teman-teman, selamat datang di Rumah Kosong, episode ke-14. Apa kabar teman-teman rumah semua? Semoga kalian diberikan kesehatan, keberkahan, kesehatan mental, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya, di episode ke-14 ini, gue akan kembali membacakan sebuah dongeng horor yang berjudul Teror Unit 402. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja ke ceritanya. Bayu dan Rani, pasangan suami istri yang baru saja menikah. Mereka memutuskan untuk langsung menyewa sebuah unit apartemen daripada harus menumpang di rumah orang tua mereka. Singkat cerita, setelah mereka selesai pindahan, mereka memasuki unit apartemen yang bernomor 402 dengan senyum lebar bahagia. Walaupun cat dindingnya mengelupas di beberapa bagian, dan suara lift tua yang mengerang menjadi musik latar sejak mereka datang. Anggap saja ini petualangan baru hidup kita berdua ya, kata Bayu sambil merangkul Rani yang menanggapinya dengan senyum bahagia. Meski apartemen itu tampak usang dan pencahayaannya remang-remang, pasangan itu berusaha untuk membuat diri mereka merasa nyaman dengan cara menata rapi perabotan milik mereka. Malam pertama mereka lewati dengan damai. Angin dari jendela yang terbuka dan lampu lorong yang berkedip remang tidak terlalu mengganggu. Bahkan mereka sempat bercanda soal kemungkinan adanya hantu di tempat itu. Namun di malam kedua semuanya berubah. Bayu harus pergi ke Bandung untuk urusan pekerjaan. Rani ditinggal sendirian di apartemen itu. Jam 10 malam, Rani menonton film di kasurnya sambil menunggu rasa ngantuk datang. Sekitar jam 1 dini hari, ia terbangun. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam posisi terlentang, matanya terbuka dan ia melihat ke arah jendela. Di sanalah ia melihatnya, sesosok makhluk hitam dan tubuhnya tinggi besar, duduk di sisi tempat tidur menghadap ke arah Rani. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap lurus, matanya merah redup seperti bara api. Rani ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ingin menangis, tapi air matanya nggak keluar, nafasnya sesak. Sosok itu nggak berbuat apa-apa, hanya diam. Namun, terasa seperti menindih seluruh badan Rani. Tidak lama berlangsung, sosok itu perlahan memudar. Tubuh Rani kembali bisa digerakkan, dan ia hanya bisa menangis histeris. Keesokan harinya, Bayu pulang. Rani langsung memeluknya, menangis sambil menceritakan kejadian semalam. "Aku cuma tidur terlentang. Terus tiba-tiba dia ada di sana, di samping kasur. Wujudnya tinggi hitam, matanya merah." Di situ Bayu mencoba untuk menenangkan istrinya, dan dia masih menganggap itu hanya mimpi karena kelelahan. Malam harinya, sekitar jam 8 malam, mereka memesan makanan online. Saat makanannya sampai, Bayu pamit ke Rani untuk mengambil makanannya sebentar di lobi apartemen. "Tunggu ya, aku ke bawah sebentar ngambil makanan." Bayu melewati lorong apartemen yang remang untuk menuju ke lift. Saat sudah di depan lift dan pintunya terbuka, di dalam ada seorang perempuan, rambutnya panjang dan wajahnya tertutup rambut. Pakaian perempuan itu biasa saja seperti orang pada umumnya, tapi suasana lift saat itu terasa dingin dan membuat Bayu merinding. Saat sudah sampai di lobi, Bayu keluar dari lift. Tapi perempuan itu tetap diam saja di pojokan lift. Bayu cuek, tapi suasana lobi apartemen cukup aneh dan jadi sedikit menyeramkan menurut dia. Lobi apartemen biasanya ramai penghuni keluar masuk, dan suara kendaraan di jalanan depan apartemen biasanya juga terdengar sampai ke dalam lobi. Tapi saat ini sepi, padahal masih jam 8 malam. Suasana di lobi saat itu membuat Bayu seperti merasa langkah kakinya berat, dan jarak dari lift sampai pintu lobi terasa jauh. Dan yang lebih anehnya lagi, Bayu melihat petugas resepsionis berdiri tertunduk di belakang meja kerjanya. Perasaan si Bayu mulai tidak karuan, dia mempercepat langkahnya. Sesampainya di meja security, tidak ada yang berjaga sama sekali, dan suasananya pun benar-benar sepi. Bayu mengambil bungkusan makanan miliknya dari meja security dan langsung bergegas untuk kembali ke unit apartemennya. Tapi saat melewati meja resepsionis lagi,
petugas resepsionis itu masih berdiri tertunduk. Karena merasa ini sudah tidak beres, Bayu langsung lari. Sesampainya dia di unit apartemennya, Bayu membuka pintu dengan panik. Sayang, ini aneh banget. Masa tadi aku di lobi? Kamu kemana aja sih? Keluyuran kemana? Gak bawa HP juga. Aku khawatir. Udah 2 jam aku nunggu. Aku udah bolak-balik ke lobi tapi kamu gak ada. Nanya security juga gak ada yang lihat kamu ke bawah. Dengan nada marah, Rani memotong omongan Bayu. 2 jam? Aku tuh ke bawah gak ada 10 menit sayang. Abis ngambil makanan, aku langsung balik. Makanya aku gak bawa HP. Sahut Bayu sambil memperlihatkan bungkusan makanannya. 2 jam? 2 jam kamu pergi Bayu. Itu lihat jam dinding. Bayu kaget dan benar udah jam 10 malam. Bayu bingung. Jam tangannya menunjukkan waktu yang hanya selisih 10 menit sejak dia keluar. Sambil menunjukkan jam tangannya ke Rani, Bayu menceritakan kejadian yang baru saja dia alami ke istrinya. Mereka bingung dan panik. Namun, Bayu masih mencoba untuk menenangkan istrinya, walaupun logikanya tidak bisa menjelaskan apapun kepada Rani. Malam selanjutnya, Bayu mengalami gangguan lagi. Ia bangun tengah malam karena merasa dadanya berat. Matanya terbuka dan ia tidak bisa bicara ataupun bergerak. Sosok yang sama, makhluk hitam, matanya merah, menempel di langit-langit, menghadap langsung ke arah Bayu. Wajahnya kini mulai tampak lebih jelas, seperti terbakar, rusak, tidak ada bibir, hanya celah menganga di wajahnya. Untungnya nggak sampai 5 menit, Bayu langsung bisa bergerak. Rani, sayang bangun. Kamu benar, aku percaya apa yang kamu lihat waktu itu. Aku juga ketindihan tadi. Aku lihat mukanya, kayak kebakar rusak. Tuh kan, bener kan? Gimana ini sekarang? Rani menangis panik. Rani tahu Bayu nggak mungkin mengarang cerita. Beberapa malam kemudian, Bayu udah tidur pules. Rani bangun karena mendengar suara bisikan. Bukan di telinganya, melainkan dari bawah ranjang. Suara itu lirih, pelan, mengerang kayak nangis tapi juga kayak ada suara ketawa berat. Pas Rani mencoba untuk bangun dari tempat tidur, badannya nggak bisa gerak lagi. Tapi kali ini berbeda. Rani ngerasa ada tangan dingin yang megang lehernya. Jari-jari itu merayap ke dagu, lalu ke bibir seolah mencoba untuk membekap wajah si Rani. Dan kemudian Rani merasakan tekanan pada lehernya seperti dicekik. Nafasnya Rani berhenti, pandangannya kabur. Tiba-tiba Bayu menarik tubuh Rani. Ia baru saja bangun dan mendapati Rani seperti kejang. Sayang, sadar! Rani, hei bangun! Itu tadi apa? Itu tangan siapa Rani? Aku nggak tahu, Bay. Aku takut. Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Kita harus pindah, sahut Rani sambil menangis dan ketakutan. Dan malam itu mereka tidur dengan lampu menyala dan TV tidak dimatikan. Pagi harinya mereka tanpa pikir panjang mengemas semua barang. Tak sampai 2 minggu tinggal di apartemen itu, mereka sudah menyerah. Namun saat mendorong koper keluar, ada seorang ibu-ibu tetangga mereka berdiri di lorong menyapa. Mau pindah ya? Bayu mengangguk sambil tersenyum kikuk. Iya, kayaknya tempat ini kurang cocok, Bu. Tetangga itu mengangguk pelan sambil berkata, oh ya, yang menyewa di unit 402 memang tidak ada yang betah. Kalian yang keempat tahun ini. Bayu terdiam. Kenapa emangnya, Bu? Dulu ada ibu-ibu yang mengakhiri hidupnya di kamar mandi unit itu. Badannya gosong karena bakar diri. Tapi mukanya yang paling parah. Katanya dia sering muncul kalau ada pasangan muda yang tinggal di situ. Katanya sih dia cemburu dengan kemesraan pasangan muda. Bayu dan Rani hanya saling pandang saat itu. Mereka pun bergegas pamit dan meninggalkan kunci unitnya di pos keamanan. Dan mereka nggak pernah kembali lagi.
Oke, itu ceritanya teman-teman. Emang ya kalau nyari tempat tinggal tuh cocok-cocokan. Walaupun tempat tinggalnya masih nyewa, masih ngontrak, kalau emang nggak cocok, nggak bakal betah. Jadi kalau nyari tempat tinggal tuh jangan yang penting murah gitu. Justru yang paling penting, pas pertama kali kita survei, kita tuh harus peka sama isi hati kita. Kayak misalnya ada dorongan buat nggak nempatin, ya udah jangan dipaksa, jangan mentang-mentang murah tapi kalian maksain buat nempatin itu tempat. Ntar malah ngaco ke depannya kalau menurut gua. Kecuali lo orangnya bodo amatan, terus lo pede-pede aja, ya udah gas. Yang penting nantinya nggak usah ngeluh, nggak usah nyesel atas keputusan yang udah lu buat. Kalau gua sih lebih pilih sabar, terus nabung, nggak usah maksain keadaan kalau emang belum dapat apa yang kita pengen gitu. Oke, gua rasa cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena channel ini butuh dukungan kalian semua agar kedepannya bisa lebih berkembang. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, boleh banget langsung aja DM TikTok atau Instagramnya Rumah Kosong. Atau bisa juga kirim cerita kalian lewat email. Linknya ada di kolom deskripsi. Ya, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.